sambutan di Pasar Burasi. Perkenalkan, nama saya Eka Yunisi. Saya dari SMP Negeri 3 Pamotan mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling. Kita tahu bahwa potensi diri seorang siswa adalah sangat berarti dan sangat penting sekali, karena ketika siswa memahami apa yang menjadi potensi dirinya, dia akan berkembang secara optimal dan maksimal. Tentunya ketika dia memiliki potensi diri yang maksimal, dia akan menikmati pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas dengan penuh kebahagiaan dan penuh semangat. Klasikal yang sering dilakukan di SMP Negeri 3 Pamotan lebih banyak berupa layanan informasi berupa materi PowerPoint atau video seputar potensi diri, dan belum memaksimalkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan berdiferensiasi. Hal ini yang menjadikan masih banyaknya murid kelas 7 SMP Negeri 3 Pamotan masih belum mampu mengembangkan potensinya diri secara tepat dan optimal. Ini terlihat banyaknya murid yang belum tahu dan seperti apa potensi yang mereka miliki. Kegiatan Kali ini saya akan membahas bagaimana kita menggunakan strategi, yaitu menumbuhkan poni dengan nasi terasi. Jadi poni itu adalah singkatan dari akronim potensi diri, sedangkan nasi terasi adalah 1. Kenali potensi diri, kedua eksplorasi potensi diri, yang ketiga demonstrasi potensi diri, yang terakhir adalah evaluasi. Oke, untuk selanjutnya mari kita lihat strategi pembelajaran kali ini. potensi diri, guru BK melakukan asesmen diagnosis terkait potensi diri murid. Selain itu juga murid mulai mengenali potensi diri yang sesuai dengan bakat dan minat mereka, yang terwujud dalam eksplorasi konsep yang sebelumnya dibuat dan berkolaborasi dengan guru map lainnya. Kegiatan ini dilakukan sebelum pelaksanaan bimbingan klasikal oleh guru BK. Langkah pertama ini yang dibutuhkan guru BK adalah mengolah asesmen awal terkait kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar yang dikaitkan dengan potensi diri murid kelas 7 yang syarat akan literasi digital. Langkah kedua ini dilakukan pada pertemuan pertama dengan menyiapkan perangkat pembelajaran, layanan BK yaitu Satlan, materi bimbingan klasikal potensi diri dikemas menarik mungkin dengan menggunakan video interaktif dan media pembelajaran interaktif yang syarat literasi digital. Selama proses layanan bimbingan klasikal. Untuk penilaian di sini berupa umpan balik dari guru BK secara naratif mengamati murid saat mengikuti bimbingan klasikal dengan strategi merdeka berbasis diferensiasi. Tantangan di sini bagaimana membuat materi bimbingan klasikal potensi diri dan dikemas menarik dengan strategi diferensiasi adalah pengalaman membuat MPI dalam program Guru Pembatik dimanfaatkan secara optimal dalam merancang MPI dan video pembelajaran yang menyenangkan, sehingga murid akan mudah memahami materi potensi diri, sehingga murid terbuka untuk melakukan demonstrasi potensi diri sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kalian tadi mencari sumber informasi. Saya melihat bahwa kalian lebih tertarik banyak menggunakan video, ya kan? Tapi saya yakin kalian ada juga yang memang suka hobi untuk menulis, atau mungkin cara belajarnya lebih banyak bukan di audio tapi misalkan melalui narasi atau melalui cerita yang ingin BK sampaikan, ya. Sekarang kalian sudah mengenali apa itu potensi diri. Kenal ya. Siapa yang mau menjelaskan apa itu potensi diri juga? Ayo, siapa yang mau berani untuk menjejari? Coba Mbak, kamu potensi diri apa Mbak? Ya, beri tepuk tangan. Pilihan boleh dilakukan di hadapan teman lainnya atau di depan guru BK ataupun guru map lainnya, ataupun dilakukan di rumah bersama orang tua. Kegiatan ini membolehkan murid memilih bentuk demonstrasi terkait potensi dirinya dimanapun yang membuat murid merasa nyaman dan bahagia. Murid diberikan kebebasan, boleh dikerjakan secara individu, kelompok. Bagi murid yang tidak memiliki HP bisa bergabung dengan teman yang rumahnya dekat. Lembar penilaian kualitatif dari hasil observasi di sekolah yaitu guru BK, guru kolaborator, dan rekan murid kelas 7, serta orang tua murid. Evaluasi terhadap murid lainnya yang mendemonstrasikan potensi dirinya. Selain itu juga
Guru BK berkolaborasi dengan guru MAPA juga mengevaluasi. Dan terakhir, orang tua juga memberikan umpan balik positif dari apa yang didemonstrasikan potensi diri dari anaknya dan murid. Guru menciptakan suatu kondisi belajar yang sebaik-baiknya bagi murid. Sebagai pengajar, guru juga berperan sebagai pembimbing. Artinya, memberikan bantuan kepada setiap individu untuk mencapai pemahaman dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimal terhadap sekolah. Dalam pengembangan potensi diri murid, yaitu ada beberapa temuan. Yang pertama adalah pembawaan murid, latar belakang yang berbeda-beda. Ini membuat pembawaannya pun berbeda dari satu dengan yang lain. Untuk itu, menjadi kewajiban guru BK dan guru MAPA lainnya untuk membentuk pembawaan murid itu agar terarah dan dapat berguna sebagai kekuatan bagi murid. Yang kedua, minat dan motivasi yang dimiliki oleh murid satu dengan yang lain itu sangat berbeda. Tidak semua murid sudah memiliki minat dan motivasi belajar yang baik, sehingga guru harus memperbaiki minat dan motivasi. Setelah saya mengikuti pelajaran dari Bu Eka, saya merasa lebih paham dan bahagia. Di akhir kata, di akhir pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Madiona selaku kepala sekolah dan rekan-rekan semuanya di SMP Negeri Pamotan karena telah berkolaborasi dalam hati baik saya Mandiri. Dan jangan lupa selalu tersenyum dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ظاهر القلب نكي الذاكر لله المصطفى الصافي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سوى وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله